Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Lidiana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 200621100045 dari kelas 2B dengan kelompok A Tafakufitin. Dalam video kali ini saya akan membahas secara ringkas mengenai hubungan antara agama dan negara dalam beberapa perspektif, terutama yang paling pokok adalah perspektif pada ideologi Pancasila. Perspektif yang pertama yaitu ada pada ideologi liberalisme, di mana pada ideologi ini lebih mengutamakan atau titik fokusnya adalah pada kebebasan, di mana manusia itu bebas tanpa adanya sesuatu yang mengikat, terutama dalam pemilihan agama. Pada negara-negara yang menganut ideologi ini, sesuatu yang berhubungan tentang agama atau nuansa agamanya itu tidak muncul, karena agama di sini dianggap sebagai sesuatu yang private atau privasi, di mana hanya manusia itu sendiri atau individu yang memilih agama itu sendiri yang mengetahui, yang menjalankan dan meyakini agama yang dianutnya. Untuk perspektif yang kedua yaitu perspektif pada ideologi komunisme, di mana pada ideologi ini menganggap bahwasannya agama dan negara itu sama sekali tidak memiliki hubungan yang berarti atau tidak terlalu penting. Ideologi ini sebenarnya hampir sama dengan ideologi liberalisme, tetapi tetap memiliki perbedaan. Jika pada ideologi liberalisme itu agama dianggap sebagai sesuatu yang private atau privacy, namun pada ideologi komunisme ini agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kehidupan bernegara. Pada negara yang menganut ideologi komunisme ini, satu titik kekuasaan atau sumber kekuasaannya itu ada pada penguasa negara atau bisa katakan presiden yang mampu memegang kendali penuh atas kehidupan masyarakatnya. Lalu pada perspektif yang ketiga yaitu pada ideologi Islam, di mana ideologi ini dimulai atau bermula dari dahulu Nabi berkeinginan agar adanya hubungan yang saling berkaitan antara agama dan negara. Sesuatu ini yang pernah diinginkan oleh Rasulullah ini pernah tertuang dalam piagam yang dahulu pernah disusun oleh Nabi. Dari piagam ini muncullah istilah masyarakat madani, di mana masyarakat madani ini fokus utama masyarakat di dalamnya itu terfokus pada agama dan negara. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antara negara dan agama pada perspektif ideologi Islam ini adalah seperti pola simbiosis mutualisme, di mana keduanya itu saling berhubungan dan saling menguatkan. Lalu terakhir pada pembahasan pokoknya yaitu hubungan antara agama dan negara dalam perspektif ideologi Pancasila. Sebenarnya ideologi Pancasila ini lebih mirip seperti konsep yang dibangun oleh ideologi Madinah atau ideologi Islam tadi, bahwasanya antara agama dan negara merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Karena dalam konteks ini negara akan kuat dan berjalan dengan normal, itu semua karena dibangun oleh nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam kewarganegaraannya. Seperti nilai-nilai agama tersebut, seperti salah satu contohnya saja itu seperti sikap jujur, kejujuran. Ketika kejujuran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin hasil atau dampaknya tidak ada korupsi di negeri ini. Untuk atas konsep ini tadi juga bisa dikatakan, dilihat saja dari sejarah kepresidenan, hampir semua presiden, atau bukan hampir lagi, hampir, karena semua presiden tentunya adalah orang-orang yang baik, karena orang-orang yang menjadi pemimpin suatu negara
itu sudah pasti orang-orang yang baik, bukan orang-orang jahat atau bisa dikatakan sebagai mantan narapidana. Itu sudah pasti tidak mungkin, karena semua itu sudah tertuang dalam aturannya yang ada pada nilai-nilai keagamaan yang diterapkan uh, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Begitu pula jika dipandang melalui nilai agama atau keagamaannya. Agama itu dari sisi agama bisa kuat itu semua karena adanya aturan atau tata norma-norma dari negara itu sendiri. Seperti halnya ketika di Indonesia ini memiliki berbagai keyakinan atau agama, namun mereka semua masih hidup berdampingan. Karena itu semua adalah adanya hukum negara yang menjamin dan mengatur itu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan atau saran, bisa mengetikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.